Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Jadi kali ini aku kedatangan sebuah Android box lagi setelah sekian lama ya. Ya walaupun telat karena Android box ini sebenarnya sudah lama ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi seiring perubahan perilaku kita dalam menonton televisi dan menikmati segala hiburan di dalamnya membuat akhir-akhir ini mulai menjamur nih brand-brand yang menawarkan layanan bundle dengan Android box-nya. Dan dengan berbagai kelebihannya masing-masing, sebut aja yang sudah lama kita kenal ya, misalnya IndiHome, Mola TV, Transvision, MNC Play, dan masih banyak brand-brand lainnya. Nah, salah satunya ini ada Excel Home yang mengeluarkan produk Android box-nya, yaitu dari brand Akari dengan tipe Akari AX512. Yang infonya memiliki fitur yang lebih lengkap nih ketimbang STB IndiHome. Emang bener begitu ya? Ya, makanya ikuti terus video ini sampai dengan selesai ya. Oke, selanjutnya kita langsung unboxing aja ya si Android box ini. Dan kita lihat apa aja yang ada di dalam kemasannya ini. Setelah dibuka, pertama-tama kita langsung diperlihatkan dengan cara penggunaan si Android box-nya ini. Mulai dari menghubungkan ke TV, menghubungkan ke internet, sampai dengan penggunaan remote-nya ini. Dan remote ini juga sudah support perintah suara ya teman-teman. Oke, kemudian setelah kita buka, di sini kita langsung ketemu lagi dengan buku manual yang isinya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang di bagian depan tadi. Oke, kita pinggirin dulu buku user manualnya, kemudian kita akan berkenalan dengan si Android box-nya ya, si Excel Home Akari AX512 ini. Dan tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya simple ya, warnanya hitam seperti ini dan tampilannya seperti ini. Oke, kita pinggirin dulu ya, nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu apa aja yang ada di kemasannya ini. Kita buka. Oke, di sini ada beberapa ya teman-teman. Pertama kita ambil di sini ada sebuah remote yang sudah support perintah suara seperti ini dan sudah include baterainya ya teman-teman. Yang menggunakan 2 buah baterai A3 seperti ini. Tinggal dipasang aja. Oke, jadi remote-nya ini simple seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pinggirin dulu untuk remote-nya. Kemudian di box-nya ini juga sudah ada power adapter. Seperti ini ya teman-teman power adapternya. Di sini power adapternya menggunakan output 5 volt 2 ampere. Yang nanti tinggal kita colok aja ya di port AC yang ada di Android box-nya seperti ini. Kemudian di kemasannya ini juga sudah include kabel AV to RCA ya teman-teman. Jadi bagi TV-nya yang masih TV tabung atau TV yang belum support HDMI ini masih bisa ya menggunakan Android box ini. Tinggal dicolokin aja ke port AV di TV-nya teman-teman. Kemudian terakhir di sini ada kabel HDMI ya, yang panjangnya kira-kira 1,5 meter seperti ini. Oke, sekarang kita fokus ke Android box-nya ya. Jadi seperti ini bentuk perwujudan dari Android box-nya. Jadi simple sebenarnya ya, tampilannya seperti ini. Dan portnya ini juga sebenarnya standar ya. Jadi seperti di Android box pada umumnya, di sebelah kanannya ini ada 2 port USB yang bisa teman-teman pakai, kemudian ada slot micro SD. Kemudian di bagian belakang di sini ada beberapa port ya, misalnya untuk power, kemudian SPDIF untuk audio, HDMI, port LAN untuk menghubungkan ke internet melalui kabel LAN, kemudian ada port AV bagi teman-teman yang TV-nya belum support HDMI bisa menggunakan port AV ini. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini ya tampilannya teman-teman. Makanya di bagian bawah ini ada keterangan ya buatan Indonesia. Karena merek Akari sendiri ini adalah merek lokal. Yang aku juga pernah dulu review ya TV dari Akari. Detail fisiknya sudah. Kemudian berikut ini adalah spesifikasi dari Android box ini ya teman-teman. Sekarang saatnya kita nyalakan ya si Android box ini. Pertama masuk ke tampilan booting seperti ini ya, kita tunggu dulu beberapa saat. Ketika baru dinyalakan, pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu ya Android box ini ke internet melalui WiFi atau bisa juga melalui kabel RJ45 atau kabel LAN. Tapi di sini aku pakai WiFi ya. Seperti ini, tinggal dimasukin dan masukin password. Dan setelah sudah connect kayak gini, mari kita explore ya user interface dari Android box ini. Aku kurang tahu ya ini menggunakan launcher apa, karena setauku launcher bawaan Excel Home itu nggak kayak gini. Jadi tampilan aslinya nih yang aku tahu kayak gini, ada tulisan Excel Home-nya. Kemungkinan ya ini sudah di custom dari penjualnya. Koreksi kalau salah ya teman-teman, silahkan komen di bawah yang tahu. Oke, kita lihat terlebih dahulu di setting di sini ya. Di sini resolusi yang tersedia ini sampai dengan 4K. Dan ini juga disesuaikan ya dengan TV-nya teman-teman.
Kemudian juga dilengkapi dengan HDMI CEC, jadi bisa dikontrol melalui remote TV asal TV-nya itu juga sudah support HDMI CEC. Untuk versi Android-nya ini menggunakan Android versi 9 atau Android Pie dan Android tvOS tentunya. Dan di awal tadi aku ada kelupaan nih, karena TV Box ini pakai OS yang sudah Google Certified tentunya, sudah ada fitur Chromecast built-in. Bagi teman-teman yang belum tahu, Chromecast itu semacam alat yang dihubungkan ke monitor yang kayak gini nih, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti PC maupun smartphone ke layar TV. Dan kalau sudah ada Android Box ini, sudah nggak perlu karena sudah built-in di dalam Android Box-nya. Oke, sekarang kita lihat-lihat ya di menunya di sini di Home. Langsung ada pilihan untuk tayangan dari Mola TV seperti ini ya teman-teman. Tapi nanti kita akan eksplor lebih jauh. Untuk saat ini kita fokus ya di menu-menunya aja. Kemudian di menu aplikasi di sini ya biasa ya, list aplikasi yang sudah terinstal di Android Box ini. Dan untuk aplikasi non TV itu juga bisa teman-teman akses melalui aplikasi SiteLoud ini. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu ya untuk memutar film dengan resolusi 4K dan HDR melalui aplikasi YouTube. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Oke, untuk video 4K HDR di YouTube nggak ada masalah ya teman-teman, lancar jaya semuanya. Kemudian kita akan tes juga nih untuk memutar klip video yang aku sudah siapin sebelumnya yang menggunakan encoding H265, sebuah format encoding terbaru yang lebih hemat storage. Dan perlu aku tekankan di sini, nggak semua Android Box yang mampu menjalankan video format ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian testing aplikasi ya. Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang mau install aplikasi, di sini juga sudah disediakan aplikasi Google Play Store TV. Dan harus login dulu ya. Jadi seperti biasa tinggal masukkan akun Google-nya teman-teman. Dan ketika sudah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa menginstal aplikasi maupun game ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali listnya seperti ini. Misalnya di sini aku contohin yang install satu aplikasi yaitu Asphalt 8 dan tinggal diinstal aja, nanti dia akan muncul di home aplikasi kita tadi. Oke, pertama kita akan coba ya aplikasi-aplikasi hiburan yang aku sudah siapkan. Jadi pertama kita akan coba Netflix. Pertama-tama ya biasa teman-teman juga harus login dulu ke akun Netflix atau mendaftar dulu ya seperti ini. Kemudian kalau sudah tinggal setting-setting di awal seperti ini. Dan aplikasi Netflix-nya sudah siap digunakan untuk nonton film di Android Box ini. Dan listnya ini banyak banget dan tampilannya juga oke, nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Dan untuk buka Netflix ini film resolusi 4K HDR ini bisa dilibas di Android Box ini. Jadi bisa di setel tanpa kendala ya di sini. Seperti ini contohnya. Aku coba setel. Selanjutnya kita coba aplikasi Mola TV. Ini yang lagi happening banget ya. Jadi di Mola TV ini teman-teman bisa menyaksikan beberapa konten hiburan. Ada konten hiburannya seperti film kayak gini ya. Ini listnya seperti ini di aplikasi Mola TV. Dan tentunya siaran olahraga. Ini kan yang paling penting ya biasanya orang langganan Mola TV ya. Bisa nonton siaran ulang misalnya. Sini ada siaran ulang Liga Inggris. Misalnya kalau teman-teman kelewat nggak sempat nonton, itu bisa nonton di sini, ataupun siaran langsung Liga Inggris juga bisa langsung disaksikan di aplikasi ini. Sebenarnya nggak cuma siaran Liga Inggris sih, banyak sekali liga-liga dunia ataupun timnas juga kalau main juga bisa ditonton di sini kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Mola TV seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba aplikasi Zal TV. Nah, ini yang biasa aku pakai buat nonton TV nih. Dengan langganan yang sangat terjangkau, teman-teman sudah mendapatkan ribuan channel TV dalam dan luar negeri, ditambah ribuan film juga tanpa nge-lag dan no acak-acak klub ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau siarannya diacak. Tampilan Zal TV-nya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi siarannya lengkap banget. Siaran lokalnya ini sudah HD semua rata-rata, kecuali yang dari sononya nggak ada HD-nya ya, itu nggak ada. Untuk siaran berita juga lengkap di sini, teman-teman tinggal pilih aja mau nonton berita di channel mana. Untuk siaran anak-anak juga lengkap, teman-teman tinggal pilih aja, dan di sini sudah berbahasa Indonesia. Untuk film juga sama, di sini sudah subtitle Indonesia.
Dan untuk siaran olahraga di sini bisa teman-teman lihat, aku bisa nonton nih siaran olahraga mulai dari bulu tangkis, sepak bola, liga luar negeri, sampai dengan Liga 1 juga bisa nih disaksikan di Zal TV ini. Seperti ini ya kira-kira teman-teman tampilan dari Zal TV yang biasa aku pakai buat nonton TV di rumah. Dan sebenarnya masih banyak lagi aplikasi hiburan ya di Android Box ini, misalnya Disney Plus kayak gini, ini juga bisa teman-teman saksikan di sini. Ada iFlix BTV bisa teman-teman saksikan seperti ini tampilannya, ataupun aplikasi View. Dan sebenarnya teman-teman masih bisa install lagi beberapa aplikasi hiburan disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi di sini udah banyak banget aplikasi yang sudah menyediakan aplikasi hiburan ya teman-teman. Oke, hiburan-hiburan yang sudah, sekarang saatnya kita ngajak teman-teman yang hobi main game nih untuk nyobain performa gaming di Android Box ini. Walaupun sebenarnya Android Box ini tidak didesain untuk main game, tapi ya kita cobalah gimana aja jadinya kalau dipakai bermain game. Tapi sebelum itu aku coba konekin dulu ya ke gamepad. Di sini aku menggunakan gamepad IPEGA PG9076 yang aku sebelumnya sudah pernah review juga. Ya untuk performa masih bisa dikatakan playable ya teman-teman di TV. Jadi masih asik sih kalau dicoba main game Asphalt 8. Nah sekarang kita coba game yang lebih ringan ya. Di sini aku nyoba game Buggy Racing. Di sini performanya jauh lebih enak ya teman-teman, jauh lebih smooth, dan experience yang aku dapatin ini jauh lebih baik. Jauh lebih enak kalau dipakai buat main game yang seperti ini. Seperti ini gameplaynya ya di Android Box ini. Jadi aku bisa nyimpulin ya kalau game-game casual ringan-ringan seperti ini gampang lah ya dilibas oleh Android Box ini dan sangat enak sekali dimainkan di Android Box ini. Walaupun untuk game-game yang berat semisal Asphalt 8 tuh masih playable, walaupun FPS-nya itu masih agak ngedrop ya. Tidak selancar kalau kita main game-game yang ringan. Oke, mungkin gitu aja ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi dari sisi software, Android Box ini sudah menggunakan OS Android TV yang Google Certified secara bawaan ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau menggunakan Android Box. Karena beberapa Android Box misalnya contohnya aja yang misalnya STBX IndiHome itu harus di custom dulu. Atau malah Android Box biasa yang OS-nya itu Android biasa. Itu sangat jauh sekali bedanya dengan yang sudah bawaan seperti XL Home ini ya teman-teman. Walaupun dalam prakteknya juga bisa di custom sih seperti yang aku punya ini ya. Jadi misalnya OS-nya jadi misalnya launchernya diganti, diinstal aplikasi-aplikasi tambahan itu juga bisa. Tapi dasarnya ini sudah Android TV OS. Dan untuk performanya juga tidak perlu diragukan ya teman-teman. Karena Android Box ini sudah menggunakan Android TV OS yang sudah sangat dioptimalkan penggunaannya di TV, jadi nggak perlu diragukan lagi. Ditambah kelebihannya Android Box ini bisa menjalankan video dengan format H265 yang tadi sudah kita coba dan lancar tanpa ada kendala apapun. Ini juga salah satu kelebihan karena nggak semua Android Box punya kemampuan ini. Terakhir untuk masalah harganya, jadi Android Box ini aku beli dengan harga 385.000 di salah satu toko online. Tapi masalahnya toko tempat aku beli ini sudah sold out ya, sudah habis semua. Jadi nanti link di deskripsi akan aku carikan barang yang sekiranya paling mendekati dengan barang yang aku punya ini. Mungkin itu aja sih penjelasan aku tentang Android Box ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jadi saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ya, jangan lupa komen ya kalau ada pertanyaan, kita diskusi di bawah. Terima kasih.